Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnayanti dengan NIM 2021 05010170. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1 dengan materi pengantar akuntansi dan perusahaan. A. Pengertian akuntansi. Definisi ini mengandung dua pengertian, yakni kegiatan akuntansi ialah bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan ekonomi. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan keputusan ekonomi untuk menghasilkan informasi ekonomi perusahaan palsu, menampilkan suatu metode pencatatan, pengelolaan analisis, dan pengendalian transaksi, serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian menghasilkan hasilnya. B. Proses akuntansi. Proses akuntansi terdiri atas menjadi 5. Pertama, yaitu identifikasi dan pengukuran data. Kedua, proses dan pelaporan. Ketiga, laporan akuntansi. Keempat, analisis dan interpretasi. Kelima, proses akuntansi. C. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan dengan berbagai faktor produksi, yaitu alam, manusia, dan modal. Jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha terbagi menjadi 3, yaitu usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. 2. Kegiatan perusahaan. 3. Laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi menjadi 3, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. 4. Sifat dasar perusahaan dan akuntansi. 5. Jenis identitas usaha. 6. Peranan etika dalam berbisnis. 7. Peranan akuntansi dalam bisnis. D. Proses pencatatan akuntansi. Proses pencatatan akuntansi terbagi atas menjadi 3, yaitu transaksi keuangan, analisis buku transaksi, dan jurnal buku besar. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok 2, menganalisis transaksi. A. Pengertian dari analisis sebuah transaksi dalam akuntansi. Analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi. Sedangkan menurut pengertiannya, analisis dalam transaksi adalah tindakan memeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Analisis transaksi adalah proses menerjemahkan aktivitas bisnis dan peristiwa yang memiliki efek terukur dalam pembukuan. B. Manfaat dari adanya analisis transaksi dalam akuntansi terbagi atas menjadi 5, yaitu untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. 2. Untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. 3. Untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. 4. Untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Yang kelima, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. C. Macam-macam transaksi. Macam-macam transaksi terbagi atas menjadi 5, yaitu transaksi dengan pemilik. Kedua, transaksi dengan kreditor. Keempat, transaksi dengan pelanggan. Keempat, transaksi dengan pemasok. Kelima, transaksi dengan penyedia nilai tambah. D. Cara melakukan analisis dari transaksi dalam akuntansi. Menentukan apakah transaksi akuntansi atau bukan. Identifikasi akun apa yang terpengaruh. 3. Tentukan apa jenis akunnya. 4. Tentukan akun manakah yang naik atau turun. Dan yang terakhir, terapkan aturan debit dan kredit di setiap akun. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok 3 yang judul besarnya proses penyesuaian. A. Karakteristik penyesuaian.
Ketika seorang akuntan mempersiapkan sebuah laporan keuangan, mereka mengasumsikan bahwa umur ekonomis dari suatu bisnis dibagi menjadi periode waktu. Pada metode accrual basis, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba atau rugi pada saat pendapatan diperoleh. Misalnya, pendapatan dilaporkan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan. Kas mungkin sudah atau belum diterima dari pelanggan. Selama periode tersebut, konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan tersebut dinamakan revenue recognition concept. B. Proses penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, beberapa saldo buku besar dapat dilaporkan dalam laporan keuangan tanpa harus merubah saldonya terlebih dahulu. Misalnya saldo kas dan tanah biasanya merupakan saldo normal yang dilaporkan dalam neraca. Pada metode accrual basis, beberapa akun di buku besar membutuhkan penyesuaian. C. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ada 4 tipe akun yang membutuhkan penyesuaian pada akhir periode. Akun tersebut adalah 1. Prepaid expense, 2. Unearned revenue, 3. Accrued revenue, 4. Accrued expense. D. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. E. Ringkasan proses penyesuaian. Ringkasan penyesuaian meliputi jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian dalam laporan keuangan. Ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut. F. Daftar saldo disesuaikan. Tujuan dari daftar saldo yang disesuaikan adalah untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo, debit dan kredit sebelum kita menyiapkan laporan-laporan keuangan. G. Analisis dan interpretasi keuangan. Analisis vertikal adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan jumlah total dari laporan yang sama, berguna untuk menganalisis hubungan antara pos dalam laporan keuangan. Baik, saya akan membacakan dari kelompok 4 yang judul besarnya menyelesaikan siklus akuntansi. A. Pengertian struktur akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. B. Fungsi dan tujuan akuntansi. Siklus akuntansi berfungsi sebagai pemastis dalam menghitung jumlah nyata dari penyusunan aset menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Tujuan akuntansi adalah mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis. C. Proses siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pencatatan bukti transaksi, kedua, tahap pengikhtiaran, 3. Tahap pelaporan. D. Penyelesaian siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi terdiri dari beberapa proses, dimulai dengan adanya transaksi, kemudian dilakukan pencatatan pada jurnal dan selanjutnya dilaporkan pada laporan keuangan. Pada tahap penyelesaian ini terdiri dari beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu yang pertama neraca jalur, dan kedua jurnal penutup, dan yang ketiga jurnal balik. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok 5 yang judul besarnya akuntansi perusahaan dagang. A. Definisi dan ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang memiliki fungsi pada prinsipnya adalah sebagai jembatan antara perusahaan penghasil barang dengan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Ciri-ciri akuntansi dagang. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan.
2. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. 3. Dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. 6. Tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. Proses produksi adalah pengolahan barang mentah menjadi barang jadi. A. Pembelian, B. Penjualan, C. Pengeluaran kas, D. Penerimaan kas. B. Tujuan akuntansi perusahaan dagang. Tujuan akuntansi secara umum adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi dalam perusahaan tersebut. A. Kecil. Tujuan akuntansi secara umum memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu sehat, aset, hutang, serta modal. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. B. Tujuan akuntansi secara khusus. Secara khusus, tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang membuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar, sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau Generally Accounting Principles atau GAAP. C. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. D. Proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Untuk perusahaan dagang sebenarnya juga hampir sama, tetapi ada tambahan lain. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Menyusun neraca saldo, 2. Membuat jurnal penyesuaian, 3. Membuat laporan keuangan, 4. Menyusun neraca lajur, 5. Penyesuaian dan penutupan rekening, 6. Menyusun neraca saldo penutupan. E. Tujuan laporan keuangan. Dalam laporan ini, tujuan laporan keuangan diadakan sebagai berikut: memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan, kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba, menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok 6 yang judul besarnya persediaan. A. Pengertian persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dapat disimpulkan bahwa persediaan atau inventory merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan industri atau manufaktur. B. Klarifikasi persediaan. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau perjalanan,
dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses menurut jenis perusahaan. Persediaan perusahaan diklarifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang-barang merupakan aktiva dalam bentuk siap jual kembali dan yang paling aktif dalam proses usahanya. Sedangkan dalam perusahaannya, pabrikasi atau manufaktur, proses dan barang jadi. C. Perbandingan metode FICO, LIFO, dan Avarok. FICO menghasilkan harga pokok perjualan yang rendah, menghasilkan laba kotor yang tinggi, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. LIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang tinggi, menghasilkan laba kotor yang rendah, menghasilkan persediaan akhir yang rendah. Sedangkan Avarag menghasilkan harga pokok penjualan, laba kotor, dan persediaan akhir. D. Pengaruh metode persediaan. Pengaruh terhadap neraca. Pada metode FIFO, harga peralihan persediaan yang ditetapkan pada neraca akan mendekati saat itu. Berbeda halnya dengan metode LIFO. Harga perolehan persediaan pada tanggal neraca didasarkan pada harga perolehan yang akan dibeli lebih awal. Pengaruh terhadap laba rugi. Penggunaan metode FIFO pada masa inflasi akan menghasilkan laba bersih yang tinggi. Namun ada yang berpendapat bahwa memakai metode LIFO dapat menghasilkan laba yang sama. Oleh karena itu, penggunaan metode LIFO lebih dianjurkan. Pengaruh terhadap pajak. Perhitungan laba bersih dengan metode LIFO akan menghasilkan pajak penghasilan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan metode LIFO maupun metode rata-rata. E. Biaya-biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan. Biaya produk, biaya periode, returen, dan potongan pembelian. F. Akibat kesalahan pencatatan persediaan. Persediaan akhir dicantumkan terlalu besar akibat dari salah hitung harga atau salah mencatat barang-barang yang sudah dijual. Persediaan akhir dicantumkan terlalu kecil akibat dari salah hitung harga atau salah mencatat barang yang sudah dibeli. Persediaan akhir dicantumkan terlalu besar bersama dengan belum dicatatnya utang dan penjualan pada akhir periode. Baiklah, itulah tadi materi-materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.